Ashraf Rafsanjani, Sinta Handayani, Amin Kutbi, Diana Rosrey, Yuni Setiawati, dan kaum malesin di mana saja Anda berada. Kembali lagi dengan DS Corporation. Kali ini saya akan mencoba peruntungan saya lagi. Setelah saya membahas film The Autopsy of Janda yang tembus sampai 26.000 viewers, saya akan mencoba merangkum tema permayatan lagi. Sebelum dimulai, mari kita lakukan ritual terlebih dulu. Siapkan cemilan, enakin posisi rebahan, siapkan tisu, jangan lupa minum susu. Selamat menonton dan bekicron. Ajo cinga ala ala ajo cing. Ajo cinga ala ala ajo cing. Di awal film tersiar sebuah berita yang menarasikan kematian seorang aktris cantik bernama Anna Pritch. Anna mati secara misterius di kamar mandinya dan belum diketahui penyebabnya. Adegan berpindah kepada seorang pria perawat, kita sebut saja si Aep, yang membawa jenazah Anna. Lalu, ia mengambil ponselnya dan memotret mayat si Anna. Dan inilah azab aktris cantik. Loh, dan inilah mayat Anna Pritch. Kita akan diperlihatkan dengan dua laki-laki, ada si Ipan dan juga si Japi. Mereka berdua datang ke sebuah rumah sakit yang rupanya mereka mencari si Aep, teman mereka. Bertemulah ketiga kawan ini, Ipan dan Japi, lalu mengajak Aep keluar untuk meminum khamr agar Aep rileks serta meregangkan urat-urat saraf mereka. Aep pun lalu setuju. Aep mengajak yang lain dekat pembuangan sampah agar tidak dicurigai oleh rumah sakit. Ternyata tujuan Ipan dan Japi kemari karena ingin melihat wajah dari Anna, aktris yang diidamkan semua orang. Karena sebelumnya Aep sudah mengirimi foto Anna kepada mereka. Recoge. Vamos a verla. Sí, hombre. Berangkatlah mereka menuju ruang mayat. Sampailah mereka di ruangan mayat. Kemudian Aep menunjukkan mayatnya kepada mereka berdua. Tiba-tiba, Astagfirullahaladzim. Betul tahu. Es que es imbécil. waterpark. Rupanya itu adalah mayat seorang nenek yang membuat Anda juga pasti terkejoet. Lalu, Aep kini membuka kain penutup mayat Anna Pritch sesungguhnya. Dasar si Ipan ini memang berdebah. Dia malah merepas sepasang bukit milik Anna, dan itu sungguh tidak asik. Jangan remas bijiku, jangan sentuh bijiku, itu sungguh gak asik, sama sekali gak menarik. Di luar dugaan Anda, Ipan malah memikirkan mie rebus alias mikirin rencana busuk untuk melakukan pengenceritan pada mayat Anna. Astagfirullahaladzim, mayat loh ini. Teringat hadis Rasulullah dan juga selalu diulang-ulang oleh Bang John IQ 7. Al-khomru umul khobais. Khomar itu adalah induk dari segala kejahatan. Nah, si Ipan ini contohnya. Ia tega berpikir untuk menyetubuhi orang yang sudah meninggoy. Memang dasarnya Ipan yang sudah kerasukan. Japi sudah mengingatkan loh agar tidak melakukannya. Namun Ipan yang sudah engas berat pun akhirnya menggedabahi tubuh Anna. Setelah Ipan selesai, terjadi perdebatan antara Japi dan Ipan. Ipan malah menikmati pengenjotan dengan Anna yang jelas-jelas sudah tidak bernyawa. Tapi fakta menarik untuk Anda semua, hal ini memang ada loh dalam dunia kita ini. Di dunia nyata ini tuh disebut nekrofilia, yang bisa diartikan sebagai penyimpangan seksual dalam berhubungan intim pada mayat, dan si pelaku menikmatinya. Astagfirullah. Lanjut. Konyolnya lagi, Aep pun tak mau ketinggalan. Kini giliran dirinya lah untuk melepas birahi pada Anna. Suara ongkrek-ongkrek pun terdengar. Tiba-tiba, ya, si Aep pun berteriak histeris, mengejutkan yang lain. Rupanya Anna membuka matanya dan ia ternyata hanyalah mati suri. Japi yang memang hatinya masih manusiawi, ia memberi minum dan menutupi Anna memakai selimut. Saat Japi hendak membawa Anna keluar, Ipan melarangnya. Terjadilah adu pukul dan Japi pun seketika tewas di tangan Ipan karena kepalanya berlumuran darah. Javi. Timbullah masalah baru. Kini Ipan dan Aep yang sudah bertindak terlalu jauh ingin menyelesaikan ini dengan juga membunuh Anna.
Aep yang diintimidasi pun ketakutan yang akhirnya menuruti perkataan si Ipan yang jahanam. Pada scenes lain, Ana yang sudah merangsang otaknya untuk bergerak berusaha mendekati tubuh Japi dengan mengesot. Rupanya Ana berhasil menghubungi bantuan. Ipan dan Aep pun sudah pasrah dan membawa Ana untuk keluar. Sialnya, apes HP Japi berdering dan itu adalah keluarga Ana yang rupanya telepon Ana belumlah tersambung. Mereka kembali membawa Ana masuk ke kamar mayat. Ipan lalu pergi keluar mengambil tong sampah besar untuk mayat Japi, sedangkan Aep diperintahkan untuk mengikat Ana. Aep yang hendak mengikat Ana pun memohon padanya agar Aep tidak melakukan itu karena Aep juga sebetulnya ragu untuk hal ini. Namun karena pikirannya yang kalut, ia tetap mengikat Ana dan berjanji tak ingin menyakitinya. Saat Aep membersihkan darah Japi di ruang lain, Ana mengambil kesempatan melepaskan tali pengikatnya dan ia berjalan dengan cara mengesot-esotkan kakinya karena belum dapat digerakkan. Ketika Ana sudah masuk ke dalam lift, muncullah Ipan yang menahan pintunya. Si kehead. Ipan menyeret tubuh Ana. Kini Ipan semakin bengis dan melebihi iblis. Ia mengambil kain untuk membekap Ana. Aep yang sudah bersamanya semakin ragu karena tak ingin dianggap pembunuh dan Ana pun tewas untuk kedua kalinya. Mereka mengangkat tubuh Ana ke ranjang berangkar. Selanjutnya, mereka bersiap membereskan tubuh Japi dan memasukkannya ke dalam tong sampah. Dan ia pun membawa tong itu turun ke bawah. Aep pun merapihkan TKP. Ia membersihkan tubuh Ana dan menutupi tubuhnya dan selesai melakukan tugasnya. Akan tetapi saat Aep sudah bersiap pergi, Ana lagi-lagi masih hidup. Ia pun batuk-batuk karena tenggorokannya yang mungkin gatal. Ipan yang sudah di kamar mayat mengecek kembali keadaan sekitar. Aep pun terlihat gugup karena menyembunyikan Ana yang masih hidup. Mereka perlahan pergi meninggalkan TKP, tapi Iban menghentikan langkahnya. Ia tersadar jika member fitnessnya tertinggal. Ia pun kembali ke kamar mayat. Pada saat mereka masuk, Ipan melihat Ana yang sedang memakai baju. Ipan marah dan memukuli Aep. Saat itu juga Ana menusuk leher Ipan dengan gunting hingga tewas. Aep yang berdiri di depan Ana pun ditusuk hingga tewas oleh Ana berkali-kali tanpa ampun. Ending yang sangat mengenaskan. Tamat. Oke, kaum malesin, saya di sini coba bahas satu persatu keganjilan dan menjadi pertanyaan yang ada di film The Corpse Anna Fritz ini versi saya, yang mungkin sudah beberapa juga yang menceritakan alur film ini ya. 1. Apakah Anna Fritz mati secara misterius? Sebetulnya sudah dijelaskan dalam film oleh karakter antagonisnya, si Ipan itu ada di menit ke-26. Orang-orang dan keluarga percaya kalau Ana ini tuh tewas karena menderita deoksikolat. Deoksikolat ini mungkin yang dimaksud karena berlebihan dalam penggunaan obat sitolik untuk memecah sel jaringan lemak di tubuh yang berlebih. 2. Mengapa Ana dapat hidup kembali? Apakah Ana dapat pulih cepat? Bisa dong, dalam medis disebut dengan Lazarus Syndrome, yang dimana secara spontan sirkulasi darah memicu kembali detak jantung sehingga berdetak. Dan faktanya lagi, orang yang mati suri akan berangsur-angsur pulih seperti dapat bergerak kembali. 3. Apakah Ana bunuh diri? Jawabannya tidak dapat dipastikan karena Bapak sutradara membuat film ini tuh menggantung, atau dalam film bahasa skripnya itu disebut cliffhanger atau ending yang menggantung, agar penonton bisa menilai sendiri film tersebut. Karena angle kamera juga tidak dijelaskan
Ana ini bunuh diri atau tidak. Sedangkan channel lain itu mengatakan kalau Ana itu bunuh diri. Saya Agent Punjab 001 dari DS Corporation pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.